excellence in learning innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji beserta guru pamong. Perkenalkan, nama saya Rinda Handayana SPD. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 2 Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang, gelombang 1 kategori 2. Dengan nomor induk mahasiswa 223129912666. Pada hari ini tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran IPA di kelas 9 dengan materi listrik dinamis, yaitu menghitung daya listrik, menghitung biaya listrik, upaya penghematan energi listrik, dan upaya pencegahan bahaya penggunaan listrik. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Terima kasih atas segala bimbingan yang sudah dilaksanakan kepada saya, dan atas segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap belajar? Siap. Kelas sudah bersih ya? Buku-buku sudah ada? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sip, bagus. Udah sarapan? Sudah. Udah kenyang? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini semakin berkah dan bermanfaat. Baik, silakan dipimpin oleh Nanda sebagai ketua kelas, pimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum melakukan kajian, mari kita berdoa mulai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita bisa belajar dengan baik, dengan maksimal, dan tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, selanjutnya untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia, mari kita berdiri dulu semuanya, ya. Nah, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya.
silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Amelia, Indri, Ada. Email, ada, ada. Delita, Deviana, ada. Cikro, ada ya, Cikro ada. Terus Nanda, ada. Kemudian Renita, Sulis, Sofia, Sartila. Yang sakit kita doakan semoga segera diberi kesembuhan. Baik. Untuk selanjutnya, sekarang kita belajar IPA kembali ya. Sebelumnya pernah atau masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Kemarin yang baru-baru hangat listrik dinamis tentang apa? Arus listrik. Arus listrik itu apa? Arus yang ya, listrik yang mengalir melalui kabel atau melalui hantaran. Baik. Nah, untuk sekarang kita juga akan masih membahas tentang listrik. Nah, tentang listrik dinamis. Tapi sebelumnya Bapak punya video dulu. Aduh, Adek. Loh, ini bukan tentang penghematan energi yang mau aku pelajari. Hah? Lampu tidur itu belum aku matikan. Kipas angin itu juga belum aku matikan. Oh iya, tadi di TV ada pemberitahuan penghematan energi listrik. Aku matikan nggak ya? Nggak usah. Aku mau tanya dulu. Tentang apa yang barusan videonya? Nah, tadi ada elektronik apa aja? Bapak sekarang tanya, apakah di rumah kalian punya elektronik juga? Nah, ada apa aja? Apa ya? Nah. Terus pernah tidak ditugaskan oleh bapak ibu kalian untuk bayar listrik? Tapi tahu berapa bayar listrik tiap bulannya? Tahu. Berapa? Ada yang 40, ada yang 60, ada yang 50, ada yang 75, ada yang 100. Nah, kok bisa harganya segitu? Beda-beda harganya. Padahal tadi masing-masing sama, punya TV, punya kulkas, punya kipas angin. Ya, pinter, karena berbeda pemakaiannya. Nah, sekarang kan jelas ya, yang pertama berbeda pemakaiannya. Yang kedua, apalagi selain pemakaiannya, dilihat dari apanya sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, TV kan macam-macam, ada yang gede, yang kecil, ya, beda merek. Terus CCTV juga sama. Apa yang kira-kira? Ya, dari wattnya bisa, pinter, ya, gitu ya. Nah, baik, tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan. Yang pertama, melalui studi literatur, siswa dapat menghitung daya listrik dengan cermat. Kemudian yang kedua, melalui analisis data, siswa dapat menghitung biaya bulanan listrik dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, melalui observasi dapat menyebutkan upaya penghematan listrik dengan penuh percaya diri. Yang keempat, melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan upaya pencegahan biaya penggunaan listrik. Nah, jadi yang pertama tadi berbagai macam merek, jenis alat elektronik. Nah, itu apanya yang kita yang berpengaruh? Nah, satu itu adalah daya listriknya. Tadi apa daya listrik itu? Betul, watt ya. Di dalam elektronik kan di dalamnya sering ada tulisan 220 volt atau 100 watt misalkan ya, atau lampu aja ya, biasanya ada yang 20 watt, 25 watt. Nah, itu yang dimaksud daya. Kemudian yang kedua, daya listrik. Nah, jadi kalian nanti
dari berbagai jumlah elektronik yang kalian gunakan, kalian bisa tahu listrik kalian yang setiap bulan dibayar itu berapa yang harus dibayarkan. Ya. Dan yang ketiga, jelas untuk kalau bayarannya mahal, bagaimana biar bayarannya kecil? Jelas harus terjadi penghematan. Kemudian yang keempat, selain itu sering juga terjadi apa? Kalau listriknya tidak stabil atau ini apa? Mati. Nah, itu yang berbahaya kita upayakan bisa mencegahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning di mana ada 5 tahap. Yang pertama, kalian nanti akan Bapak sajikan lagi gambar terkait permasalahan yang terjadi pada gambar dan rumuskan masalahnya tuh, membuat pertanyaan. Kemudian yang kedua, kalian membentuk kelompok, diskusi dan berbagi tugas. Siapa yang mencari materi A, materi B, materi C, ya. Kemudian yang ketiga, setelah dibagi kelompok, bagi tugas, kalian mencari atau mengumpulkan data-data sesuai yang LKPD, ya, sesuai yang LKPD yang dibagikan. Sebelumnya, Bapak akan mengadakan pretest dulu. Bawa HP semua? Ya. Buka HP-nya. Bapak sudah kirim link pretestnya ke HP. Silahkan dikerjakan di HP, ya. Dulu ya. Hasilnya cuma 5 menit. Baik, sudah selesai ya. Nah, itu pretest yang dilaksanakan. Hasilnya sudah ada? Kecil apa besar? Kecil? Sedang. Oke, coba nanti kita bandingkan ya dengan post test nanti di akhir sebelum mendapat materi hari ini. Nah, ini belum materinya ya. Nanti setelah dapat materi, bagaimana hasilnya di akhir. Oke, baik. Sekarang silakan bentuk kelompok sesuai yang sudah Bapak tentukan. Nah, baik. Sekarang silakan bentuk kelompok sesuai yang sudah Bapak tentukan. Nah, silakan bergabung. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan untuk bergabung. Silakan bergabung. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan untuk bergabung. Ya, 1, 2, 3, 4 di sini. Silakan di. Ini agak ke belakang mundur. Yang kelompok 3. Kelompok 2 di sini. Kelompok 4 sini nih, kelompok 4. 4 sini 4. Ya, 4 sini. Silakan. Boleh melingkar. Ya, oke. Bapak akan bagikan dulu
siapa? Materinya Liliana, Sofia. Itu silakan nanti dilakukan tugas saya. Namanya juga ya. Kemudian silakan kalian cari dulu datanya. Jangan dulu data-data atau materi-materi yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam. Itu baru disatukan dan mengolah datanya, diskusikan apakah itu data itu bisa untuk membuat pembangunan. Ya. Silakan mulai dikerjakan Bapak Ibu. Kalau yang tidak mengerti atau belum paham, silakan sambil berjalan ditanyakan. Oke, sudah ada. Nah, nanti kan di LKPD di situ ada nama kelompok, terus kelas, nama anggota ya. Silakan dicatat dulu identitasnya, ada tujuan pembelajarannya, kemudian langkah-langkahnya. Kalian nanti mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di LKPD, ya. Nah, di situ kan ada berbagai ya. Nanti setiap kelompok boleh membagi-bagi tugas untuk mencari. Ya, silakan. Mengapa gambar satu banyak lebih banyak listriknya, dan mengapa angka kedua dan mengapa listriknya? Ya, yang pertama kenapa listriknya banyak, yang kedua tidak ya. Oke, ada lagi yang Mengapa gambar satu banyak lebih banyak listriknya, dan mengapa angka kedua dan mengapa listriknya? Ya, yang pertama kenapa listriknya banyak, yang kedua tidak ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Mengapa pembiayaan gambar yang nomor 1 lebih mahal dibandingkan yang gambar nomor 2? Ya, jadi sekarang kumpulkan dulu ya. Pertama, mengapa gambar 1 menggunakan listrik yang banyak, lampu ya. Terus yang kedua tadi apa? Mengapa pembiayaan gambar 1 lebih mahal dibandingkan gambar yang 2? Kata siapa? Kata siapa biaya listriknya lebih mahal? Kelihatan kan soalnya di sini kan terus menyala yang gambar 1, yang kedua mah enggak. Oh iya, tapi sudah bisa menghipotesis ya bahwa gambar 1 pasti bayarannya akan mahal. Ya, mengapa gambar 1 situ silakan kalian membuat rumusan lagi selain yang di depan ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan, dituliskan di nomor 1. Jadi nomor 1 kalian merumuskan masalah terlebih dahulu. Gambar yang ditayangkan. Kalau sudah nomor 1, ada nomor 2 itu mengumpulkan data dari benda elektronik ya. Nah, silakan kalau nomor 2 Bapak di situ sudah menyediakan elektronik ya. Alat elektronik, nanti kalian cari tahu berapa besar watt atau besar daya yang ada dalam elektronik tersebut. Ya, silakan nanti boleh kalian observasi mengamati elektroniknya yang di sebelah kanan ya, untuk dicatat besar dayanya berapa. Biasanya di belakang ya, ada di belakang alat elektroniknya yang tulisannya ujungnya W. Nah, itu yang dimaksud daya itu watt ya.
Jadi daya listrik itu satuannya watt. Udah ketemu? Ada? Ya. Silakan dituliskan di LKPD-nya biar dikerjakan lagi. Sudah ketemu semuanya? Nah, baik. Bapak akan menjelaskan sedikit terkait penghitungan daya ini ya. Jadi kan di situ kalau menghitung biaya listrik itu biasanya per kWh. Sedangkan di situ hanya watt ya, WH. Nah, karena beda kWh dengan WH. Kalau WH itu watt per hour atau watt per jam. Jadi nilainya masih kecil di bawah kWh. Sedangkan kalau kWh itu lebih besar. Jadi bagaimana untuk merubahnya? Silahkan dikonversikan terlebih dahulu ya. Jadi untuk kWh itu setiap 1 kWh itu sama dengan 1000 Wh. Jadi kalau misal HP misalkan 2 Wh, berarti berapa kWh HP itu? Bukan harganya, ini jumlah WH-nya. Misalkan 2 WH, berapa kWh? Tinggal dibagi 1000. Ya, jadi 0,002 kWh. Jadi watt daya HP itu sebesar 2 WH atau 0,002 kWh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjutkan. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya, yang lain perhatikan ya. Apa yang lain? Nomor 1
dan nomor 2. Nomor 2 aja, nomor 2. Ya. Sambil ditulis di depan tuh yang berpusat. Daya per hari berapa, daya per bulan berapa, biaya per hari, biaya per bulan. Ya. Pokok berapa? 4 ya. Silakan. Sambil dijelaskan, yang satu nulis, yang satu jelaskan. Ya. Ayo, Cikro jelaskan Cikro kalau kita gantian. Cikro menjelaskan yang daya dan daya hari dan daya bulan. Ya. Ya, silakan jelaskan. Ya, dibacakan, jadi juga dicatat. Jadi daya per hari berapa? Ketahui, tinggi, daya kuat 115 watt, jumlah alat 1, lama waktu menyala 5 jam, sama dengan 115 dikali 1 dikali 5 sama dengan 575. Kipas angin 200 watt, jumlah alat 1, lama waktu menyala 8 jam, 200 dikali 1 kali 8 sama dengan 1600. 420 dispenser 420 watt dikali jumlah alat 1 lama waktu menyala 24 jam sama dengan 10.080. Lampu 25 watt jumlah alat 1 lama waktu menyala 12 jam sama dengan 300. Setrika 400 watt jumlah alat 1 lama waktu menyala 4 jam sama dengan 1.600. 575 ditambah 1.600 ditambah 10.080 ditambah 300 ditambah 1.600 sama dengan 14.155 kali. Daya listrik selama ditanyakan daya listrik selama 1 bulan 14.155 dikali 30 hari sama dengan 424.650 dibagi 1000 sama dengan 424,65. Biaya listrik dalam 1 bulan 424,65 dikali 1.200 sama dengan 580. Total biaya yang dikeluarkan per bulannya Rp 560.580. Kelompok lain? Ya, silakan kelompok 2. Yang bagian B, bagaimana cara nanti bersama daya listrik setiap bulannya? Pertanyaan dari saya, apakah cuma dengan mematikan peralatan elektronik? Apakah tidak ada cara lain, misalkan dengan membuka atau mengatur ventilasi udara? Ada. Ya, apakah ada cara lain selain hanya mematikan alat elektronik untuk menghemat listrik, gitu ya? Ada, yaitu menghindari air dari kondisi tangan basah saat ini menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stopper. Nyambung nggak jawabannya? Ya. Penghematan. Oh, Penghematan. Bukan masalah penyebab terjadi permasalahan. Menggunakan peralatan listrik secukupnya dan mematikan dan menggunakan perangkat hemat energi bagi kehidupan sehari-hari. Itu jawabannya. Mengurangi atau menggunakan secukupnya dan menggunakan perangkat yang hemat energi. Puas jawabannya? Cukup atau kalau belum puas silakan tanyakan lagi. Cukup atau masih ada? Ayo. Nah, sekarang kan kebanyakan elektronik kita masih boros energi. Kira-kira ke depan seperti apa sih elektronik yang hemat energi itu bagaimana? Nah, kira-kira gimana? Tantangan nih buat kalian sebetulnya ya. Kalian generasi mudanya nih, berarti ke depan bagaimana caranya agar elektronik ini hemat energi? Contoh,
contoh yang sekarang sudah berjalan. Contoh dari BBM ya, BBM kan sekarang sudah lapak. Bagaimana caranya agar menjadikan kendaraan yang hemat energi? Salah satunya di dalam W, W sama dengan P kali E. Jumlah energi listrik sama dengan daya dikali waktu lamanya. Kemudian dikali juga jumlah dari elektroniknya. Itu ya, bisa dipahami? Oke. Nah, baik, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu kita Di depan, kesimpulannya depan. Sana, di depan. Nah, nanti kelompok lain boleh sama menyimpulkan. Silakan ke sana. Ya. Kesimpulannya yaitu dalam pembelajaran hari ini kita bisa memahami upaya pencegahan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita bisa memahami penggunaan listrik yang boros atau Kesimpulan pelajaran hari ini, kita harus belajar menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu cara mencegah dan menyebab konsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran. Dengan melakukan penghematan listrik, seorang individu dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4? Tidak? Ke depan? Cukup? Ya. Nah, baik. Tadi kan di awal kalian sudah ada pertanyaan ya. Mengapa gambar 1 mengurangi listrik? karena Beda watt, beda jumlah pemakaian, jelas ya. Mau dihemat sebagaimanapun, pasti yang gambar nomor 1 akan lebih mahal. Karena dari kelasnya juga sudah berbeda ya. Untuk yang 1 itu termasuk rumah mewah, yang kedua gambarnya rumah sederhana. Ya, baik. Jadi bagus ya semuanya tadi. Untuk kelompok yang terbaik, nah kelompok yang terbaik tadi yang sudah tampil untuk mengerjakan itu jatuh kepada kelompok 2 ya. Yang lain tetap semangat lagi ya untuk belajarnya. Nah, jadi kita simpulan lagi. Tadi kita sudah belajar tentang listrik dinamis, yaitu menghitung daya listrik, kemudian upaya penghematan listrik dan pencegahan bahaya penggunaan listrik. Nah, tadi menghemat, menghitung, jangan memegang stop kontak saat masak. Terus, ya, jadi jangan terlalu lama menggunakan. Intinya menggunakan alat-alat kelistrikannya yang SNI, Standar Nasional Indonesia. Kan tidak kali colok langsung meledak, enggak gitu ya. Nah, baik, cukup untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Gambar mana yang kalian mana? Yang mana? Yang mana? Sudah? Baik. Hasilnya gimana? Memuaskan? Nilainya sudah muncul? Ya, berarti tanpa energi BBM namanya kan listrik sumbernya dari BBM. Nah, bagaimana caranya? Misalkan tuh di sini ada baling-baling ya, melecer. Nah, itu bisa sebetulnya untuk menghasilkan energi listrik. Menggunakan tenaga nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk menutup pertemuan kali ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh